si Reni itu guru bahasa Jepang, itu seru sih orangnya kalau ngajar, aku suka. Kalau aku Pak Teguh sih. Ya emang orangnya agak gimana, cuma ya kalian tahu sendiri lah ya orang Sumatera serunya gimana. Pak Rino, Mas Bakir, Pak Beris. Sumpah, aku kayaknya dari asli pada bullying. Kalau pada bullying karena bullying itu selalu ngajarin kita kepada kebaikan. Jadi karena kita juga itu. Ya benar. Bullying itu adalah paling care sama muridnya. Perhatian banget. Apalagi sama anaknya. Tapi kalau aku sendiri meninggal belajar itu kita juga diajarin Pak Dimas, Pak Tata. menurutku Bu Rosi sama Pak Rino karena ruangannya dingin bisa dibuat nongkrong. si Pak Eko ya, Pak Wasir, Sensei. ya oke. Aku sendiri sih ada dua orang ya. Orang itu asik banget. Kalau di yaitu Budi sama Bu. Orang itu asik banget, bisa diajak ngobrol. Dia juga sering tiba sama mereka berdua. Beliau berdua. Terus apa ya, asik juga, ngasih nilainya juga nggak pelit-pelit. Dan ya pokoknya kalau misal kita bisa ngebaikin orang tersebut, mereka juga bisa baik. Kalau dari aku sendiri, guru yang paling berkesan menurutku itu adalah Pak Fauzi sama Pak Teguh Juwana. Karena mereka itu bisa membuat aku itu aktif dalam pembelajarannya. Jadi istilahnya kalau buat nyari nilai sama guru-guru tersebut itu istilahnya gampang lah. Dan juga sama guru itu istilahnya seru lah, ada yang pembahasannya politik dan bahas sejarah. Dan lebih enak lagi itu Pak Teguh itu orangnya lucu lah kalau waktu coba pelajaran. Jadi bawaannya waktu pembelajaran dari PPKN dan juga sejarah itu mesti bawaannya hebat. Jadi kurang lebih itu yang guru baik berkesan menurut aku. Kalau dari aku sendiri, semua guru itu sebenarnya guru di Matas tuh seru-seru. Ada beberapa sih ya, cuman yang paling seru itu menurutku Pak Rino sama Pak Wafir, karena mereka berdua itu guru yang mungkin bisa apa ya, bisa fleksibel dalam ngajarnya itu. Mereka bisa apa sih namanya, bisa mengikuti murid-muridnya. Jadi misal muridnya kayak gini, mereka nggak terlalu maksa atau gimana. Dan Pak Rino pun sangat seru, dan Pak Wafir juga seru dalam memberi nilai pun dia tidak pelit-pelit banget. Kalau aku sih Pak Teguh Juwana, Pak Tiji. Sama. Menurut aku Pak Dijo tuh seru banget soalnya cara dia ngajar tuh beda dari guru-guru yang lain. Jadi gak bosen gitu. Ya sih sama. Sama. Karena beliau juga seru ya. Asik. Unik. Keren Pak TJ. 1, 2, 3, bullying. Alasannya Kalau aku gurunya itu wasik pol dan sangat seru. Iya. Kalau ngajar itu seru banget, terus kayak interaktif sama anak muridnya. Ya terus dia itu gurunya mengayomi anak-anaknya banget. Terus gurunya juga sering ngasih nasihat kepada kita semua kan. Iya. Banget banget. Jadi kayak terpukau gitu. Ya kita semua pada sama pemikirannya, jadi kita hitung sama ya. 1, 2, 3. Masih. Sama kita juga biasanya lebih suka di depan kelas. Ya tiap istirahat atau jam kos kita suka di depan kelas kelas 12. Karena kita suka di depan kelas. Makan, kita suka makan. Kita juga suka liburan di depan kelas. Quality time. Yes. Kita sih nggak ada spesifiknya ya. Ya tapi kita sering kumpulnya itu di depan kelas, di lorong kelas. Iya, kayak duduk-duduk aja sambil ngobrol. Sambil lihat di kelas. Enggak ya. Aku di lobby. Sama di lobby. Mas di atas. Tempat ternyaman. Tempat favoritku ya di lobby. Dulu aku sama anak-anak kelas hanya ngobrol, kumpul makan. The one and only di kelas, di bangku sendiri. Kalau aku sih ada dua ya, di
depan lobi itu sama di pendopo ini. Kalau aku ada 2, aku di kelas 12 IPA 5 sama di sekretariat OSIS. Kalau dari aku sendiri tempat kumpul paling enak itu di depannya Kopsis, sofa-sofa itu kalau enggak ya di aula terbuka, soalnya Kalau aku ya di sekolah atas lah. Kelas sih, soalnya paling enak aja. Sekolah atas karena Waktu jadi OSIS sih paling asik di sekretariat OSIS di Expo, tapi karena udah purna paling asiknya di depan Kopsis, sofa depan Kopsis. Kayak mereka juga jadi sama, paling nongkrong di kelas anak lain ya. Soalnya kayak comfortable gitu, ada sofanya. Iya. di luar sekolah di pendopo di kamar mandi kelas 12. Apa ya, hal teraneh kalau kita nggak neko-neko sih. Betul. Kalau aku, rambut aku pernah masuk kipas angin. Loh, iya itu aneh banget gitu. Itu emang ada aneh banget. Terus ngelempar sepatu teman-teman di tengah lapangan. Iya benar. Nyembunyiin juga. Apa ya? Oh, jatuh tuh aneh nggak? Jatuh diketawain kakak kelas 12, pas aku kelas 11. Jatuh di depan kelasnya terus diketawain mas-mas. Di sini saya gitu. Itu aneh sih. Kalau aku sih nggak ada yang aneh, karena yang aneh itu aku sendiri. Setuju. Oh dulu ya. Gak ada sih kalau aku. Jadi aku itu ada waktu program kerja Bulma itu ada panitia malam. Jadi waktu itu kami itu ada kiriman makanan dari teman-teman yang lagi ngedekor di luar sekolah. Itu ada aku sama satu orang temanku itu lagi makan di aula masjid, dan sisanya itu adik kelasku sama aku tuh ngerjain di pada waktu itu masih ada aula atas sama ngasih makanan ke satpam. Nah pas makanannya selesai dan aku mau cuci tangan dan udah selesai cuci tangan itu kerannya itu masih nyala. Jadi pada waktu kami mau tidur itu kerannya itu nyala, jadi itu kayak istilahnya horor lah, sama kayak aneh dan gak lazim aja gitu. Nyala sendiri. kalau dari aku sih apa ya, waktu itu kosmik sih, waktu kosmik 2002 masih 2021 tahun 2021, kosmik tahun 2021 itu panitia malam juga. Pokok semuanya tuh ada di aula atas kumpul, kayak itu kan pertama kali panitia malam sudah covid. Nah akhirnya kan pada takut semua karena pertama kali di Wisma Atas kan. Tiba-tiba pas ada salah satu anak yang buang air besar itu tiba-tiba katanya ada yang dobrak padahal semuanya di atas, dan itu kayak langsung gugup semua, akhirnya nggak ada yang berani keluar. Karena Gak ada. Makan seblak di lobi, terus ketahuan sama Bu Eli, sama Pak Betul. Hal teraneh itu aku pernah ngeliat TV jadi ada dua. Karena aku motorku ketinggalan sampai aku jalan lagi terus ambil motor lagi terus pulang. Kalau aku tuh waktu pulang helmku tuh ditaruh di belakang parkiran di paling atas, itu rusak terusan keberat gua. Itu wis konyol. Kalau aku hal teraneh semuanya ada. Hal yang keluar dari semuanya ada. Ya mungkin yang kenal aku mungkin tahu anehnya apa. Kalau aku helmku pernah dicantolin di atas itu, tapi aku nggak tahu sama siapa. Itu yang paling aneh sih, itu nggak ada yang aneh-aneh lain. Aneh itu ya bolos ke kantin habis ketahuan. Aneh karena kok bisa gue tahu. Sebenarnya kalau aneh tuh nggak ada ya, cuman kalau misalkan teman-temanku tuh banyak. Misalnya ada yang sepatu itu nyangkut di atas pohon gitu-gitu, lucu-lucu deh pokoknya. Oh iya sih, aku juga pernah dicantolin di atas ring basket. Aku sih nginep di sekolah. Kalau aku ngangkat temen kayak dijunjung gitu ke aula atas juga ada itu. Kalau aku jalan jongkok kelilingin lapangan. Kita pernah waktu itu bolos bareng di perpustakaan. Habis itu waktu kita keluar, kita nggak nemuin sepatu kita di mana. Ternyata sepatu kita digantung di atas pohon, diikat, dan itu pohonnya tinggi banget sampai siapa yang manjat? Bukansa. Kita semua juga Kita semua manjat. itu juga bisa. Terus kayak sekelas tuh sekongkol pada
Ya nggak tahu. Iya, pada nggak tahu. Padahal mereka tahu sepatu kita di atas pohon. Ya sih, itu yang paling aneh. Ambil mangga di pohon mangga. Saya nggak pernah aneh-aneh. Sama aja nggak pernah aneh, enjoy. Colok pelajaran di sana. Aku sih ada di waktu rocker surf pada waktu itu, yaitu pagi-pagi banget, hujan dari jam 1 sampai jam 6 7 pagi. Dan itu di Semantas ini di lapangannya banjir sekitar sedikul. Itu proker sama angkatanku sendiri, dan yang paling berkesan kedua itu ya proker sama adik kelasku dan kakak kelasku. Aku masuk Kalau dari aku sendiri yang berkesan ada dua. Waktu itu saya kan masih di sini kan karena basket ya, jadi basket itu sering latihan juga, dan itu kangen juga kumpul-kumpul sama teman-teman, sama alumni, sama pelatih juga. Yang kedua itu waktu di OSIS saya itu juga kangen waktu program bersama kak kelas, dan itu juga sama rumah saya yang waktu saya menjabat jadi OSIS hingga menjadi ketua OSIS. Terus yang dikangenin juga dari dua hal tersebut adalah sering pulang malam, kadang nggak pulang, kadang main sama teman-teman juga. Jadi itu istilahnya seru lah, jadi kangen banget kalau udah lulus dari SMA itu. Kalau dari aku sendiri itu yang paling kangen itu waktu ngurus proker SD, karena ya selain ngerjain bareng teman-teman angkatanku sama adik kelas, itu juga waktu itu aku dapat special access. Jadi kayak misal datang jam 8 pulang jam 9 itu kayak udah sama semua guru-guru, dan guru-guru kayak udah paham. Jadi gua privilege. Momen yang bakal kita kangenin itu apa? 1, 2, 3. Jumat Berkah. Jadi karena Jumat Berkah itu benar-benar kita tuh jadi satu sama anak kelas, jadi kayak momennya tuh paling banyak, dan kita tuh kayak berkontribusi dengan orang-orang yang ada di Semantas. Dan kita ngadain itu setiap 2 minggu sekali. Jumat Berkah ini kita nyiapin minuman buat anak-anak yang habis sholat Jumat. Aku sih berharap semoga tahun depan ada penerusnya. Ya amin. Amin. Menurutku momen yang paling bakal tak kangenin itu waktu surf, waktu ngepel lapangan. Mungkin nemuin ada guys. Main basket sebelum Semantas. Kalau aku pulang sekolah nongkrong dulu. Hal yang paling dikangenin waktu aku jadi ketua pelaksana aku itu, apalagi sama teman-teman, terus di OSIS, seru deh sama anak-anaknya. Aku sama jadi wakil pelaksana konflik. Sholat sampai dikejar Mary sampai sholat 5 kali. Kalau dari kita ya mungkin kayak waktu dihukum bersama, terus kebersamaan, terus kayak kita sering ke kantin bareng dan lain-lain. Iya, terus ini kelas kita juga pernah jadi petugas upacara terbaik. Ini petugasnya. Iya, di petugasnya. Iya sih. Yang paling dikangenin, kalau aku tuh pas pelajaran muter-muter sekolah, izin kamar mandi, terus beberapa kali ketahuan juga. Itu sih yang paling bikin memorable. Itu muter sekolah, bolos toilet, bolos kantin, ke SM. Ya, kalau misalkan apa itu misalkan ke gap tuh paling derdek sebenarnya. Tapi asik banget sih. Gak bakal bisa diulang lagi soalnya. Gak akan terlupakan. Iya betul. Kosmik tahun 2022. DPL 2023. Belajar matematika sama Pak Toto. Belajar ekonomi sama Bu Yeni. Jalan jongkok di tengah lapangan. Jalan kayang di luar lapangan. Dihukum jalan jongkok di lapangan. Petal sama Pak Rino. Hal mengesankan menurut aku yaitu bisa ngerjain soal MTK sendiri di kelas 12 itu. Kalau aku paling berkesan belajar di Semantas itu diajarin sama guru, soalnya seru banget emosi. Kalau aku bener sih guru-gurunya. Dari mana di koridor kelas 11.
Kalau aku tribun DBL karena itu seminggu tribun terus jadi paling berkesan. Kalau aku sih waktu kosmik biar bisa motivasi. Terus kalau aku tribun juga. Ya sih sama. Iya sama. Aku juga tribun. Jangan lupa tribun ya adik-adik. Ya. Adik-adik jangan lupa tribun biar kita bisa dapat supporter. Kalau aku sih ini ya dapat teman baru sama dapat ini kan ilmu baru yang belum aku tahu sebelumnya di SMP. Terus juga sebentar lagi kan aku masuk di OSIS, jadi apa ya, dapat ilmu banyak dari sana, terus tahu lingkungan luar dan masyarakat sekitarnya. Kalau dari saya sendiri, saya bersyukurnya di Masuk Smartest ini saya banyak belajar pengalaman hal baru, terlebih lagi lingkungan SMA dengan SMP itu berbeda, dan juga banyak komunitas-komunitas yang saya ikuti karena saya ada di SMA Negeri 17 dan juga bersyukurnya saya juga menjadi ketua OSIS, dan dimana saya bisa dapat relasi lebih banyak entah itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Jadi kurang lebih yang dapat saya pelajari di 3 tahun Smartest adalah saya jadi berorganisasi. Saya juga bertemu dengan banyak guru yang asik dan juga adik kelas dan juga kakak tingkat yang menyenangkan. Kurang lebih itu adalah pengalaman yang bermakna di dalam hidup saya. Kalau buat aku sendiri, pengalaman paling berkesan di Smartest itu apa ya? Kayak semuanya lah, semuanya itu berkesan menurutku, mulai dari pelajaran walaupun kadang bosenin, teman-temannya semua kadang ngeselin tapi ya itu semua berkesan, guru-gurunya walaupun kadang kayak mangkelno tapi ya itu sangat berkesan, semua pelajaran, semua guru makanya bisa diambil sebagai pengalaman hidup. Kalau buat aku itu pas masa-masa kelas 11. Kalau aku sama, waktu kelas 11 waktu kita sekelas masuk BK gara-gara bolos pramuka. Terus sama waktu kita bikin event Smartest Competition yang ke-6. Kalau aku waktu pelajaran aku selalu ke kantin, tapi ketahuan sama guru itu lucu sih, bercanda. Kalau aku sih ini ketinggalan pelajaran pas di lab kimia gara-gara ketiduran ngajak bangun sama itu. Jadi nginep ya semalaman di sekolah. Ngangkat temen ke aula terbuka. Jalan jongkok di lapangan. Kalau aku, hal yang paling mengesankan sama aku belajar di Smartest tuh aku join OSIS karena dari dulu aku nggak pernah expect buat masuk OSIS sebelumnya. Kalau ya aku juga menurutku hal yang paling berkesan di Smartest itu OSIS. Ya sih sama, di OSIS tuh jadi banyak pengalamannya gitu, jadi mengesankan buat aku. Kalau aku, kita berlima pernah ketahuan main Omet TV waktu pelajarannya Pak Teguh, terus kita kira hukuman. Kalau yang berkesan buat aku itu waktu kita pernah disuruh upacara sendiri karena kita nggak ikut upacara Hari Pahlawan. Kalau aku juga berlima sering banget pakai aksesoris, gelang, cincin, dan itu tuh paling kita, tapi kita nggak pernah kapok, kita selalu tetap pakai sampai sekarang. Kalau aku, kita tuh berlima bener-bener sering banget telat yang bener-bener barengan gitu. Terus jadi sering kayak disuruh ngumpulin daun, bahkan sampai beribu-ribu daun gitu. Ya kita sering dihukum bersama. Yang paling keren itu kita pernah disuruh bersihin bak pasir yang banyak banget.